Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ahyal qulubal mu'minin biwasi' rahmatih. Wassalatu wassalam ala akramil awwalina wal akhirin min bariyatih Sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa itratih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para santri Al-Hidayah Basmol dan juga semua jamaah majelis taklim dan para pemirsa, semoga Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan kemuliaannya kepada kita dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala redhoi. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung daripada bulan suci Ramadan, fase pertama yang itu adalah awaluhu rahmah. Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita di hari-hari bulan Ramadan. InsyaAllah dari awal bulan Ramadan sampai di penghujung daripada fase rahmah ini. Sayyidil Walid menceritakan di dalam kitab Khasa'is Al-Ummah Muhammadiyah bahwasanya yang paling dibutuhkan dari seorang hamba di dalam hidupnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis Sayyidina Jabir ibn Abdullah menceritakan, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, qala Jibril ya Muhammad walladzi ba'atsaka bil haqq inna lillahi 'abdan min ibadihi 'abadallaha 500 sana ala ra'si jabalin fil bahr. Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai seorang hamba yang dia beribadah di atas gunung selama 500 tahun. Dan gunung itu adalah gunung yang sangat tinggi yang adanya di tengah-tengah laut. Kemungkinan 250 meter tinggi itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada hambanya itu. Dia bisa turun naik di gunung yang begitu tinggi untuk mengambil air wudhu di bawah gunung, di bukit gunung, dan juga memakan buah rumman, buah delima, yang dimana buah itu pada hari ini dia makan, maka esok ketika ia turun, buah itu sudah berbuah lagi. Dan begitu seterusnya. Dan begitu senantiasa istiqamah dia melakukan hal seperti itu. Wa sa'ala rabbahu 'inda waqtil ajali ayyaqbidahu sajidan. Dan dia meminta juga kepada Allah Subhanahu wa taala ketika nanti Allah akan mencabut nyawanya, dia meminta kepada Allah dalam keadaan sujud, dalam keadaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kisah itu, fa fa'ala, Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang hambanya itu inginkan. Fa nahnu namurru alaihi idh habatna wa idha habatna wa idha a'rajna fanajidu lahu fil ilm annahu yub'atsu yaumal qiyamah wa yuqafu bainallahi azza wa jalla. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwasanya ketika kami naik turun di alam itu, fil alam, di alam itu, kami melihat orang itu sedang berdiri berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu lahu Rabb, lalu Allah bilang kepada orang itu, adkhilu 'abdil jannata bi rahmatih,
Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala bilang kepada malaikatnya, masukkanlah hamba aku ini ke dalam surga dengan rahmatku. Wa yaqulu rabbi bal bi'amali. Lalu orang itu mengatakan, ya hai Tuhanku, saya mau masuk surga dengan amalku. Karena dia merasa bahwasanya amalan yang dia lakukan 500 tahun di tempat yang begitu jauh dan di tempat yang begitu sepi, dia merasa bahwasanya keikhlasan dalam ibadahnya, sehingga dia merasa bahwasanya amalnya itu sesuatu yang tidak ternilai harganya, sehingga Allah ketika ingin masukkan dengan rahmahnya, dia menolak, dia protes, la bal bi amali, tidak ya Allah, tapi dengan amalku masukkan syurga. Wa yaqulu adkhilu 'abdil jannata bi rahmati. Lalu Allah kedua kalinya bilangin, masukkan surga itu dengan rahmatku, maka dia mengatakan tetap dengan amalku. Sampai 3 kali Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tetap dia dengan amalnya. Fayaqulullah, maka Allah katakan, qaisu 'abdi bi ni'mati alaihi wa bi amali. Coba kalau begitu timbanglah antara amal-amal yang dia lakukan itu dengan nikmat yang aku berikan. Lalu akhirnya ditimbanglah amalnya itu, maka ternyata amal yang 500 itu begitu beratnya dalam timbangan, karena belum ada pembandingnya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala bandingkan di dalam riwayat lain dengan satu mata kiri satu, lalu ternyata amalan 500 tahun itu tidak bisa menyamai, tidak bisa mengalahkan mata kiri satu yang Allah berikan. Lalu akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan orang itu dibawa ke neraka. Kenapa? Karena amalnya itu tidak memenuhi syarat untuk masuk surga. Qala adkhilu 'abdin nar fa yujarru ilan nar, maka ditarik orang itu ke neraka. Wa yunadi rabbi bi rahmatika adkhilnil jannah. Ya Allah, orang itu bilang ketika ditarik, ya Allah, dengan rahmat Engkau masukkan aku ke surga. Fa yaqulu ruddu fa yuqafu baina yadayhi. Maka akhirnya Allah katakan, kembalikan lagi di sini. Maka dihadapkanlah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah katakan, wahai hambaku, man khalaqaka wa lam taku syai'an. Siapa yang menciptakan engkau yang tadinya kamu itu belum apa-apa, tidak ada. Fa yaqulu anta ya rabbi, engkau ya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala juga, siapa yang memberikan engkau umur sampai lebih banyak, lebih dari 500 tahun? Engkau ya Allah. Lalu Allah tanya lagi, siapa yang bisa memberikan kekuatan kepada engkau sehingga kau naik turun gunung itu 500 tahun? Engkau ya Rabbi. Lalu siapa yang bisa memberikan kenikmatan buah, begitu kau makan besoknya ada lagi? Engkau ya Rabbi. Lalu siapa yang bisa mengabulkan ketika kau minta meninggal dalam keadaan sujud? Lalu dikatakan anta ya Rabbi. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fadzalika birahmati wa birahmati udkhilukal jannah. Maka semuanya itu adalah dengan rahmatku, kata Allah, dan dengan rahmatku juga aku masukkan engkau ke surga. Adkhilu 'abdil jannah. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tempatkanlah hamba aku ini masuk ke surga. Fa ni'mal abdu kunta ya 'abdi. Maka paling nikmatnya engkau, paling nikmatnya hamba adalah engkau, wahai hambaku. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan orang itu ke surga dengan rahmahnya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala fa'adkhalahul jannah, Allah masukkan dia pada akhirnya itu ke surga. Qala Jibril, lalu Jibril mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal asya'u birahmatillah ya Muhammad. Sesungguhnya segala sesuatunya itu yaitu dengan rahmat Allah, wahai Muhammad. Jadi ma'asyiral muslimin, yang kita butuhkan adalah bukan amal yang begitu banyak, tapi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kita mempunyai amalan sebanyak apapun, tapi kalau Allah tidak memberikan rahmat, maka tidak akan mendapatkan redha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu carilah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada malam-malam ini
malam yang telah berlalu ini adalah malam rahmah Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah dari awal bulan Ramadan sampai saat ini Allah akan selalu curahkan rahmahnya kepada kita. Dan mudah-mudahan rahmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan kucurkan selalu kepada kita. Dan di mana Allah tidak akan mengucurkan rahmah kalau orang itu orang maksiat. Allah tidak akan mengucurkan rahmah di tempat yang tidak diridai oleh Allah. Maka carilah diri yang bisa mendapatkan redha dari Allah. Carilah tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di situ Allah curahkan rahmah-rahmahnya. Maka tiada ada tempat yang paling bagus kecuali adalah tempat di situ menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada hati yang bagus kecuali adalah hati yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ya azim ya azim ya azim ighfiriz dzambal azim fa innahu la yaghfiruz dzambal azim illal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.